Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng. Teman-teman pasti sudah pernah ngiklan di TikTok Ads, baik itu TikTok Ads Manager ataupun TikTok Promote, tapi iklannya masih sepi atau bahkan gak ada yang beli sama sekali. Nah, itu bisa jadi masalahnya bukan di kontennya saja, tapi di siapa yang kamu target itu juga penting. Dalam arti itu adalah targeting. Nah, kalau kamu salah pilih audiens, kamu salah pilih targeting, kita itu seperti jualan es krim ke orang yang lagi flu. Tentu itu tidak cocok. Nah, di video ini kami akan mengajarkan bagaimana cara untuk menentukan target audiens TikTok Ads itu agar bisa berpotensi closing lebih banyak, tapi iklannya hemat. Dan itu adalah salah satu teknik memilih targetingnya. Itu. Tapi teman-teman jangan sampai skip video ini satu persatu, karena step by stepnya ini akan runtut, sehingga teman-teman ketika melihat ini secara utuh, teman-teman tidak akan gagal paham perihal bagaimana teknik untuk memilih targeting yang tepat. Kami dulu juga gitu teman-teman. Jadi kami pernah pasang iklan produk ke audiens, tapi audiensnya tidak tepat. Nah, budget sudah habis ratusan ribu, tapi hasilnya apa? Hasilnya masih nol. Karena apa? Karena kami target audiensnya sembarangan. Oleh karena itu, ketika kami ganti audiens, kemudian fokus kepada orang-orang yang memang sedang mencari solusi dari problem itu, dari problem yang bisa kita solve dengan produk kita, nah itu konversinya bisa naik 3 kali lipat. Dari situ kami bisa sadar, targeting itu bukan cuma soal umur, bukan sekedar lokasi saja, tapi bagaimana kita untuk memilih niat beli dari seseorang ataupun masalah yang mereka rasakan, kemudian kita bisa solve, kita bisa kasih solusi, karena esensi jualan di situ. Oke, kita akan praktek langsung gimana caranya. Jadi seperti biasa kita harus masuk di TikTok Ads Manager-nya. Ada dua cara teman-teman sebenarnya. Cara yang pertama untuk melihat targeting yang paling bagus mana, itu yang pertama itu sebenarnya kita bisa di Creative Center, teman-teman. Kita bisa di Creative Center, kemudian teman-teman lihat kategori produk teman-teman apa. Contoh teman-teman jualannya mukena gitu, kita bisa cek ya di inspirasi, kemudian kita pilih produk top di sini, kemudian teman-teman bisa ngecek di sini detailnya. Nah, detail itu ada dua pilihan, analisis kerja sama data audiens. Teman-teman pilih yang data audiens di sini. Nah, di sini ketika kategori mukena dalam 30 hari terakhir ya, tentunya di negara Indonesia, cara bacanya gitu, itu rentang usia yang tertarik dengan fashion atau dengan mukena, maksudnya kategori fashion muslim, itu mayoritas 32% itu di umur 25 sampai 34, kemudian 26% di 18 sampai 24. Itu perihal tentang usia, berarti yang dominan 32%-nya itu umur 25 sampai 34. Kemudian kalau kita lihat di sini minat ya, minat itu ini minatnya yang paling dominan ketika kita itu berjualan mukena, ternyata yang paling dominan ini laundry, kemudian susu formula, tisu, sama ini. Itu berarti apa? Persediaan makan bayi dasar, karena mukena itu identik dengan perempuan. Oleh karenanya ketika minat terkait itu dalam arti sesuatu yang juga disenangi oleh perempuan, sesuatu yang masih ada hubungannya atau ketertarikan ataupun keterikatan dengan perempuan. Tentu kayak persediaan makan bayi, tentu biasanya yang mencari ini juga dominasinya perempuan. Susu formula juga gitu. Berarti kalau kita dapat simpulkan ya, metriknya itu 32% umur 25 sampai 34 ini kan berarti remaja ataupun dewasa awal ya, orang dewasa awal yang ini sudah nikah atau nikahnya belum terlalu lama, kemudian dia itu sangat tinggi belanja untuk perlengkapan kebutuhan rumah termasuk kebutuhan ibadahnya mukena gitu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah berumah tangga atau awal berumah tangga, tentu dia punya anak kecil, nah gitu ya. Jadi metriknya gitu, dia berarti identik dengan persediaan makan bayi dan susu formula ataupun laundry. Itu umur-umur segini 25 sampai 34 itu sangat dominan hal-hal seperti ini gitu. Itu cara milih minat yang pertama itu ya. Di Creative Center kita berinspirasi kemudian produk top, kita pilih kategori produk kita. Oke, yang kedua kita bisa pilih targeting yang tepat itu ketika kita sudah menjalankan iklan broad. Kalau teman-teman belum pernah
dengar itu ikan perut kayak gimana, teman-teman bisa lihat di video-video kami sebelumnya. Teman-teman lihat itu video-video kami di belajar TikTok Ads ya, dari nol itu di playlist sudah kami sediakan. Itu teman-teman jalankan dulu iklan yang perut, nanti teman-teman bisa menganalisis penyebaran iklan kita gitu. Contoh ikan kami ini tapi bukan mukena ya, kita di grup iklan itu kita bisa ngecek interestnya ataupun umurnya. Kita bisa lihat data di sini, kemudian kita bisa pilih audien. Nah, audiennya itu kalau punya kami itu mayoritas di 45 sampai 54 dan 35 sampai 44. Nah, gitu. Ini mayoritas punya kami. Jadi memang produk kami memang kebanyakan untuk orang parubaya. Jadi tepat ini kalau usianya itu mayoritas gini. Kemudian selain usia, teman-teman juga bisa ngecek. Nah, di sini malah lebih lengkap. Sub wilayah juga bisa dicek. Contoh analisisnya sub wilayah apa? Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Tegal, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi kita bisa ngerti sub wilayah yang menghasilkan konversi paling banyak yang mana. Coba kita urutkan ya. Nah, contoh ini Jawa Barat menghasilkan 19 konversi, Jawa Timur 8 konversi, Jakarta 5 konversi, dan seterusnya sampai sini. Gitu. Berarti yang dominan ya, yang dominan konversinya banyak, berarti itu targeting daerah yang tepat untuk produk kita karena dominasi pembelian dari situ. Gitu ya. Tuh, sub wilayah. Selain itu, teman-teman juga bisa pilih yang namanya minat. Nah, kalau tadi di Creative Center juga ada minat, di sini juga minat. Kalau sudah jalan campaign ya, kita bisa ngecek ya konversi yang paling banyak ya 4444 kok sama. Ini dalam arti berarti interest ini cocok untuk menghasilkan 44 konversi ke kita, gitu ya. Nah, ya contoh semakin ke bawah, ini semakin rendah 43. Ya, ini 42, ini 41, ini cuma 38, ini 34. Jadi gitu. Itu ditentukan apa? Ditentukan kesesuaian dengan produk teman-teman. Jadi setiap produk tentu datanya tidak sama. Contoh punya kami yang paling tinggi teknologi elektronik, kecantikan bawah diri. Di teman-teman belum tentu seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu caranya. Nah, ini kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa untuk like, share, dan juga save video ini agar teman-teman bisa lebih paham sewaktu-waktu nanti kalau mau ngulang pembelajaran ini biar lebih enak, gitu ya. Nah, gitu tadi ya. Jadi ketika mau mentargetkan audien, gitu ya, mau mentargetkan audien di TikTok Ads, di ads grupnya, karena ruhnya iklan itu ya di grup iklan ini, karena berkaitan dengan targeting audien. Teman-teman yang pertama bisa cek apa tadi? Yang pertama di Creative Center, kemudian kita pilih inspirasi, kemudian pilih produk top, kemudian pilih kategori produk. Teman-teman cek minatnya atau audiennya. Kalau teman-teman sudah jalan campaign, cara yang kedua yang sudah pernah jalan campaign buat teman-teman masuk ke ads group, kemudian teman-teman lihat analisis datanya, kemudian teman-teman bisa masuk di sini minat, sub wilayah, dan usia. Atau teman-teman sebagai developer Android contoh, atau developer aplikasi, teman-teman bisa, contoh aplikasi saya hanya khusus bisa untuk Android, kita bisa ngecek, oh ini ternyata Android, bagus, sistem OS-nya Android. Mode perangkatnya juga bisa dicek, ternyata dominasinya untuk produk kami itu yang melihat orang-orang yang pakai HP Oppo, pakai HP Vivo, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, ini semoga bisa jadi insight, dan kalau pengen belajar lebih dalam tentang ini, tentang bagaimana menganalisis secara keseluruhan, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kami tim Rai Bareng ada private mentoring 1 by 1 ya tentang TikTok Ads, dan itu kita bisa online ataupun offline. Kita belajar 4 mata, jadi belajarnya nggak bareng-bareng kayak seminar, enggak, kita khusus belajar 4 mata 1 by 1 agar teman-teman lebih paham apa yang kami ajarkan keseluruhan semua tentang TikTok Ads. Dan ini cocok untuk teman-teman yang sebagai business owner ataupun sudah punya produksi sendiri, ataupun teman-teman yang masih reseller ataupun afiliator, dan teman-teman yang masih jadi advertiser. Nah, ini semoga bermanfaat, dan silahkan komen kalau ada yang belum paham apa, kemudian nanti kami akan jawab sesuai dengan kapasitas kemampuan kami. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe tim Rai Bareng, dan kami ada aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.